maju ke lebih tinggi lagi jabatannya gitu, Mhm. seperti ketua OSIS. Dan sebenarnya yang membentuk saya punya jiwa apa ya, organisasi itu adalah dulu waktu di MTS pernah jadi anggota pramuka yang membentuk kepribadian saya menjadi anak organisasi gitu, sehingga saya bisa, survive di, lingkungan organisasi gitu. Jadi Yang aku tahu ya dulu itu banyak banget event-event yang emang diadakan sama OSIS gitu. Jadi mmm. perannya OSIS dulu tuh emang kelihatan, tapi kalau sekarang menurut aku kayak, kurang lah gitu. Halo semuanya, balik lagi di Smapot, Smakensa Podcast dengan aku Naswalia Putri. Dan for your information aja nih ya, di SMK Negeri 1 Bondowoso ini sedang hangat-hangatnya pemilihan ketua OSIS. Nah, karena emang lagi hangat-hangatnya ya, kita bahas dong di podcast kita. Nah, di sebelah saya sudah ada calon ketua OSIS ya dari paslon 1. Benar. Nah, kita akan Oke. membahas seputar ketua OSIS gitu. Bisa ceritakan sedikit nggak tentang diri Anda dan motivasi untuk mencalonkan sebagai ketua OSIS ini apa sih? Sedikit cerita ya, di sini Iya. santai aja. Jadi, awalnya tuh saya memang nggak, terlalu pengen untuk maju jadi ketua OSIS ya, Mhm. karena mungkin saya merasa kayak ingin fokus di akademik. Ternyata saya dapat motivasi dari orang tua saya, Kak. Orang tua Mmm. sama teman-teman dekat terutama, itu kan support yang paling penting, dan karena mereka tuh jadi saya kayak termotivasi. Mmm. Kayak, "Ayo maju, sudah ada apa-apa, kita support," gitu. Jadi Kak, saya, "Ya udah deh, kita coba aja," gitu, siapa tahu rezeki lagi untuk, lanjut ke masa jabatan yang selanjutnya gitu. Ya jadi intinya itu lanjut ini gara-gara support dari mama, ayah, dan teman-teman deket saya gitu. Oh. Jadi, dari support itu kamu jadi berani buat, mencalonkan jadi ketua OSIS. Iya, jadi lebih berani lagi karena ya sudah teman-teman juga sudah support dari jauh-jauh hari gitu. Terus untuk, bicara pengalaman nih, Mhm. kamu bisa seberani itu karena emang kamu sebelumnya ada pengalaman untuk menjadi pemimpin atau bagaimana sih? Kita kembali ke, masa lalu ya, Hmm. dulu saya pernah menjadi anggota pramuka di MTS, Mmm. dan sekarang juga di SMK kan sebelumnya saya menjadi wakil ketua OSIS ya di periode 2023 ini. Jadi saya, beranikan tekad untuk maju ke, apa ya, maju ke lebih tinggi lagi jabatannya gitu, Mhm. seperti ketua OSIS. Dan sebenarnya yang membentuk saya punya jiwa apa ya, organisasi itu adalah dulu waktu di MTS pernah jadi anggota pramuka yang membentuk kepribadian saya menjadi anak organisasi gitu, sehingga saya bisa, survive di, lingkungan organisasi gitu. Mmm. Jadi mungkin tanpa pramuka saya tidak akan di posisi ini gitu. Oh. Terus gimana sih cara kamu bikin, lebih percaya diri, "Aku loh punya sifat kepemimpinan," gitu? Mungkin kalau percaya diri itu dari diri sendiri ya, mungkin, di setiap orang tuh kan berbeda, Beda, mhm. ada yang tidak suka organisasi atau gimana ya, itu memang tumbuh dari prosesnya mereka di masa yang sebelumnya Heeh gitu. heeh. Seperti saya juga tidak tahu bahwa akan berada di posisi ini. Mungkin juga tahun lalu pernah jadi wakil ketua OSIS juga tidak ada di pandangan saya sebelumnya gitu, karena tekad saya di pramuka saya kayak masih belum mengenal jati diri saya kalau saya tidak ikut, Mencoba. iya, kayak Iya. kalau saya tidak mencoba gitu. Mmm. Ternyata coba, oh ternyata ini nih kemampuan saya, gitu. Oh, oke oke oke. Terus, tantangan terbesar yang kamu dapatkan waktu mencalonkan jadi ketua OSIS itu apa sih? Tantangan terbesarnya mungkin kayak, apa ya, dukungan dari beberapa pihak, misalkan kayak ada isu-isu yang kurang enak Mhm mhm. didengar, misal kayak yang mungkin ada teman-teman yang beberapa yang tidak suka, kan semuanya Iya bener. semuanya tuh suka sama kita ya, Iya. ada yang menjatuhkan mungkin, atau support-support dari mereka yang buat down gitu, akhirnya bangkit lagi dan bisa sampai di titik sekarang, dan sedikit lagi pemilihan itu sudah langkah awal kita gitu.
Dari yang aku lihat ya, OSIS yang ini agak isu miring ya. Iya. OSIS yang sekarang itu agak relevan turun lah ya gitu. Terus kamu punya ide kreatif nggak biar OSIS ini lebih menarik gitu, lebih relevan, bisa seaktif dulu lagi gitu? Seaktif dulu misalkan kayak apa nih, Mbak? Kayak misalnya sebelum yang aku tahu ya, dulu itu banyak banget event-event yang emang diadakan sama OSIS gitu. Jadi perannya OSIS dulu tuh emang kelihatan, tapi kalau sekarang menurut aku kayak kurang lah gitu. Ya. Ada nggak kedepannya kamu sebagai ketos kepikiran buat aku loh harus membuktikan OSIS ini sangat berpengaruh untuk sekolah gitu? Ya itu sudah kami rasakan ya di periode ini, mungkin emang ada beberapa program kerja usulan siswa yang tidak kami laksanakan. Mungkin itu memang sangat pengen kami laksanakan di periode kemarin, yaitu mungkin yang usulan-usulan siswa tuh ada beberapa yang tidak kami laksanakan, misalkan futsal. Nah, itu banyak Kak yang menyarankan kita untuk futsal nih, karena banyak yang disukain kan. Ternyata kami tidak bisa menjalankan program itu karena ada salah satu yang membuat kita tidak bisa menjalankan program yang disukai siswa. Padahal kita tuh pengen juga, tapi ternyata itu ada beberapa hal yang harus tidak bisa kita lawan untuk mengadakan kegiatan itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin kita bisa mengusahakan, sebenarnya yang kemarin ini sudah mengusahakan ya, tetapi sudah tidak bisa diganggu gugat lagi karena itu sudah keputusan dari pihak-pihak tertentu gitu Kak. Untuk yang selanjutnya mungkin kita bisa mengadakan program, misal usulan-usulan siswa bisa mengisi link di lewat aplikasi atau link-link yang sudah dibuat anggota OSIS sebagai menyalurkan program kerja yang siswa inginkan agar selanjutnya kita bisa lebih asik lagi, lebih heboh lagi di sekolah ini. Kayak Disnatalis juga kan bener. yang kemarin kan kurang heboh dari tahun-tahun sebelumnya. Benar. Itu juga tergantung kondisi sekolah ini gitu. Oke, jadi kamu berusaha buat istilahnya menyuarakan suara kami lah ya kan? Iya. Suara siswa biasa. Iya, Siswa gitu lah ya. Iya. Oke. Yang terakhir nih, ada pesan nggak yang ingin kamu sampaikan kepada siswa yang ada di SMK Negeri 1 Bondowoso? Oke, untuk teman-teman yang nantinya akan memilih kami ya paslon 1, saya titip untuk semoga kalian bisa menyalurkan semua aspirasi kalian dan semoga kita bisa memenuhi ekspektasi kalian, meskipun itu nanti misal ada aspirasi kalian yang tidak kami laksanakan, tapi insya Allah kami akan usahakan itu. Jangan lupa pilih pemimpin sesuai dengan kepercayaan kalian. Gitu aja. Oke, terima kasih Kak Aura atas sama-sama. sedikit pendapatnya mengenai ketua OSIS ini. Semoga bisa kepilih ya nanti di pemilihan ketua OSIS. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton, karena sedikit pengalaman soal OSIS sama kepemimpinan mungkin kalian bisa termotivasi sama ceritanya Kak Aura tentang kepemimpinan, tentang mencari jati diri, bahwa jangan takut loh untuk mencoba gitu. Benar. Dan untuk kalian yang mau pilih pemilihan ketua OSIS, pilihlah yang bijak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di Smapot, Smakensa Podcast.